Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Konita Nur Fadila dan rekan saya Nurul Huda akan memandu teman-teman sekalian untuk melihat rancangan maket apotek dari kelompok 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen farmasi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Erniza Pratiwi M Farm. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Arnel Nurisma dengan NIM 1901042, Bezola Ditya Putri dengan NIM 1901045, Garnis Viola Afrili Zetira dengan NIM 1901051, Intan Ayu Deswinda dengan NIM 1901054, Nurul Huda dengan NIM 1901062, Oktarina Muti Salsabila dengan NIM 1901064, dan saya sendiri Konita Nur Fadila dengan NIM 1901066. Baiklah, kita akan langsung melihat video animasi rancangan maket apotik oleh kelompok 4. Sesuai fungsinya sebagai tempat kesehatan, desain bangunan ini menerapkan beberapa prinsip bangunan sehat seperti menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, dengan menerapkan inner courtyard di dalam bangunan, serta menerapkan skylight pada atap bangunan. Nama apotek yang kami buat adalah Apotek Jian Pharma. Nama apotek ini kami ambil dari bahasa Tionghoa yang artinya sebuah kehidupan yang selalu energik dan sehat, karena kami mengharapkan kondisi pasien dapat kembali sehat seperti semula. Pada bagian depan apotek ini terdapat papan praktik dokter yang mana nantinya pasien dapat melihat jadwal dokter yang ingin dikunjungi. Selain itu, kami juga menyediakan portal sebagai tanda pintu masuk untuk menuju apotek ini. Nah, pada bagian depan apotek disediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk menerapkan protokol kesehatan. Misalnya kami menyediakan wastafel beserta hand dryer dan alat cek suhu tubuh otomatis. Tidak hanya itu, pada bagian depan apotek kami juga menyediakan tempat sampah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di sini kami juga membuat swalayan apotek, yang mana swalayan ini menyediakan berbagai produk kesehatan dan obat-obatan yang dapat dibeli bebas. Selain itu, kami menyediakan beberapa alkes, produk perawatan, dan beberapa produk kosmetik. Swalayan apotek ini sengaja kami buat terpisah dengan bagian administrasi, bagian kegiatan pengobatan, dan bagian pengambilan obat racikan agar terciptanya suasana yang kondusif dan terhindar dari keramaian. Jadi, bagi pengunjung yang tujuannya tidak hanya untuk berobat, pengunjung dapat langsung menuju ke swalayan apotek ini. Nah, pada swalayan apotek ini, transaksi pembayarannya dapat dilakukan secara cash maupun melalui debit. Sebelum masuk, pengunjung dihimbau untuk mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan dan wajib memeriksakan suhu tubuhnya pada alat cek suhu otomatis, yang mana hal ini berfungsi untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk menjaga kebersihan serta untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kita akan masuk ke bagian administrasi, di mana di sini terdapat ruang tunggu, tempat pendaftaran, tempat penyerahan resep, tempat pengambilan obat, dan indoor courtyard. Pada ruang tunggu ini terdapat kursi, yang mana pada salah satu bagian kursinya itu diberi tanda silang agar pasien yang berkunjung tetap dapat menjaga jarak dan menerapkan social distancing. Pada pendaftaran ini juga disediakan 2 buah monitor yang berguna untuk melihat daftar tunggu pasien yang akan dipanggil, sehingga pasien akan tahu kapan gilirannya untuk melakukan pengobatan. Selain menunggu di ruang tunggu, pasien juga dapat menunggu di taman indoor yang telah kami sediakan, yang mana taman ini disediakan agar pasien dapat menghirup udara segar dari alam, dikarenakan taman ini kami menggunakan cahaya alami dan udara langsung dari alam. Pada taman ini, kami juga menyiapkan beberapa wahana bermain yang dapat digunakan untuk anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya, sehingga anak-anaknya bisa bermain di taman tersebut dan tidak bosan dalam menunggu antrian yang terkadang memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, kita akan menuju ke ruangan dokter. Ada 4 dokter yang bekerja pada apotek ini, yaitu dokter umum, dokter THT, dokter kandungan, dan dokter penyakit dalam. Yang pertama ialah ruangan dokter umum. Pada ruang dokter ini terdapat bed pemeriksaan, juga meja dan kursi untuk pasien berkonsultasi kepada dokter. Selain itu, ruangan ini juga dibatasi dengan tirai agar pasien merasa nyaman saat melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ialah ruangan dokter THT. Di ruangan ini terdapat kursi dan meja yang nyaman untuk
pasien berkonsultasi ke dokter. Selain itu juga ada kursi dan bed pemeriksaan. Ruangan ketiga ialah ruangan dokter kandungan. Di depan ruangan dokter ini terdapat poster yang berisikan informasi terkait tentang kehamilan. Ruangan dokter ini dibagi menjadi 2 bagian dan dibatasi oleh tirai. Pada bagian pemeriksaan terdapat bed dan alat USG, sedangkan pada bagian lainnya terdapat meja kursi untuk pasien konsultasi dengan dokter. Ruang yang keempat ialah ruangan dokter penyakit dalam. Pada ruangan ini terdapat meja dan kursi untuk pasien berkonsultasi, juga bed dan alat-alat pemeriksaan berbasis komputer. Selanjutnya ialah ruang peracikan. Di ruangan ini, resep dokter akan diracik menjadi sediaan obat oleh tenaga kefarmasian. Pada ruangan ini terdapat alat-alat yang mendukung proses peracikan seperti mortar dan alu, timbangan, kulkas, juga rak obat yang berisikan berbagai macam bahan obat lainnya. Selain itu, terdapat lemari obat khusus obat narkotika. Kami juga menyediakan meja dan kursi untuk staf beristirahat. Ruangan selanjutnya ialah ruangan konseling. Setelah pasien mendapatkan obat, pasien akan diarahkan ke ruang konseling. Di ruang konseling, pasien akan mendapatkan informasi lebih dari apoteker untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Selanjutnya, kita menuju ke ruang direktur. Apotek kami juga menyediakan ruang direktur yang dapat digunakan oleh direktur apotek dalam mengelola dan mengontrol kegiatan dan sistem di apotek. Kita menuju ke ruang karyawan. Di dalam ruangan ini terdapat ruang ganti untuk para karyawan berganti pakaian, juga ada loker yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang penting milik karyawan apotek. Ruang karyawan ini juga dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi para karyawan. Apotek kami juga menyediakan ruang rapat dan arsip, di mana ruangan ini cukup untuk menampung 8-10 orang. Terdapat kursi, meja, infokus, komputer, serta lemari atau rak yang dapat digunakan untuk menyimpan arsip-arsip penting. Ruangan ini didesain kedap suara agar privasi rapat tetap terjaga, juga suasana rapat tetap kondusif. Selanjutnya ialah gudang. Gudang merupakan tempat untuk penyimpanan obat ketika obat baru datang. Di dalam gudang terdapat rak untuk meletakkan obat, juga kayu palet yang mana berfungsi agar kotak tidak langsung menyentuh lantai. Pada apotek ini, kami juga menyediakan musola yang dapat digunakan oleh seluruh pengunjung dan staf yang bekerja pada apotek ini. Kami juga menyediakan toilet, baik itu toilet pria maupun toilet wanita, yang mana sebelum pintu masuk, kami juga menyiapkan wastafel dan cermin yang dapat digunakan ketika keluar dari toilet. Pada bagian belakang apotek terdapat pintu masuk yang dapat digunakan oleh seluruh staf maupun pekerja di apotek. Apotek kami juga menyediakan genset yang berfungsi untuk menghidupkan berbagai ruangan di apotek ketika terjadi kendala listrik. Pada bagian belakang apotek terdapat parkiran yang hanya dapat digunakan oleh staf kerja apotek. Selain itu, pada bagian depan apotek juga disediakan parkir kendaraan bagi para pengunjung. Di sebelah kiri terdapat parkiran kendaraan beroda 4, sedangkan di sebelah kanan terdapat parkiran kendaraan beroda 2. Demikianlah rancangan apotek dari kelompok 4.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.